Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indra Isnaidi, Veronica Nurlendi, Rizka Watialoho, Dayang Umi Humairah, dan Dian akan menjelaskan aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama itu ada sistem biaya tradisional versus biaya standar, di mana di sini pertama dijelaskan tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini mengidentifikasi, mengkuantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Nah, tujuannya ada dua, yang mana yang pertama untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Kemudian menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, maka akuntansi biaya dapat membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, tadi sudah dijelaskan sistem biaya tradisional dan biaya standar. Apa itu biaya tradisional? Yaitu mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Kemudian sistem biaya standar, ruang lingkupnya itu yaitu mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Sasarannya ialah biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah. Selanjutnya, yang kedua ada aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar, di mana di sini Raymond Marx dan Roger Van mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukan arbiter. Yang ketiga, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang terakhir, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Kemudian ada partisipasi dalam penetapan standar. Selanjutnya ada standar yang ketat dan standar yang longgar, di mana berfungsi sebagai alat motivasi. Standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat, namun juga tidak terlalu longgar. Kemudian ada penyerapan overhead. Selanjutnya alokasi biaya tidak langsung. Ketiga, analisis varians. Unsur utama dalam pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Yang pertama, keputusan investigasi varians, yang mana keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Selanjutnya, aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia ialah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di Sikuli. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.